Saudara, tak henti-hentinya kami membicarakan berkaitan dengan penularan virus corona. Dan kita tahu sama bahwa virus corona adalah musuh kita bersama yang harus kita perangi. Ada berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin salah satunya adalah dengan work from home bagi aparatur sipil negara, juga mungkin banyak anak-anak atau siswa-siswi sekolah kita sudah belajar dari rumah. Dan hal terpenting bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil satu kebijakan, yaitu menutup destinasi wisata. Ini merupakan satu hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Nusa Tenggara Timur. Dan saudara, upaya tersebut tidak berhenti di situ. Ada upaya lain yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya apa itu? Dan saudara, untuk itu telah hadir bersama saya di studio. Kita akan berbicara berkaitan dengan keluhan Anda ada di posko publik COVID-19. Telah hadir bersama saya juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di NTT, Dr. Marius Ardu Jelamu. Pak Dokter, selamat petang dan selamat datang. Saya lihat ini wajahnya cerah, tapi yang pastinya tetap semangat, Pak ya? Tetap semangat. Ya. Oke. Dan narasumber saya yang kedua adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Aba Maulaka. Selamat petang dan selamat datang, Pak Aba. Selamat petang, Bung John dan para pemirsa televisi Provinsi NTT, TVRI Provinsi NTT. Iya. Ya, tentunya semangat ini yang harus kita tunjukkan ke masyarakat. Dan saudara, kami juga akan membuka line telepon 827-722 untuk nanti di saatnya Anda akan bisa berinteraksi dengan narasumber saya. Dan mungkin kita akan berbicara sekali keluhan Anda ada di posko publik COVID-19. Namun sebelum kita berbicara langsung ke topik kita, mungkin di sini ada juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi NTT. Mungkin kita ingin mendapatkan informasi terkini, Pak Karo. Mungkin saat ini sudah ada, apakah ada kenaikan ODP, PDP, atau mungkin sudah ada kasus positif di Provinsi NTT? Ya, sampai dengan hari ini. Ya. Baik, terima kasih Bung John, para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja berada. Yang pertama, kami mau katakan belum ada yang positif. Belum ada yang positif, ya. Dan sampai hari ini, sampai jam 2 ketika kita sudah mengkolek data dari kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur, lalu menganalisis data itu, dan saya mau sampaikan jumlah orang dalam pemantauan saat ini 747 orang. Itu turun dari 995 orang. Dan yang sembuh 248 orang, 5 orang yang sedang dirawat, ya, 3 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor W.C. Johannes, 1 di Rumah Sakit Umum Daerah ND, dan 1 lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Waika Bubak, Sumba Barat. Karantina mandiri saat ini 742 orang, ya, yang di karantina mandiri, dan pasien dalam pengawasan sampai saat ini jumlah 26 orang, dan dirawat di rumah sakit ada 10 orang, 1 orang dirawat di Rumah Sakit Eskaleri Kupang, 1 orang di Rumah Sakit Siloam, 2 orang di Timur Tengah Selatan di Sowe, 1 orang di Kalabahi, 1 orang di Ende, 2 orang di Levoleba, dan 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo, dan juga 1 di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Meha Sumba Timur. Yang dari Sumba Timur ini adalah pasien yang dirujuk dari Sumba Tengah. Dan ada 8 orang dari pasien dalam pengawasan ini yang diisolasi di rumah, ya, setelah pemeriksaan klinis. Dokter melihat bahwa ini bisa dirawat di rumah. Ada 8 orang, dan ya, dipantau di rumah ada 8. Kemudian ada 6 orang yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, di Sumba Tengah 1, dan juga di Kabupaten Sika 1 orang. Dan yang sembuh 5 orang, yang meninggal 3. Dan sampel yang kita sudah kirimkan itu ada 43 sampel. Hasil sampel 18-nya
negatif dan belum ada hasil 24. Jadi masih 24 sampel yang kita masih menunggu hasilnya, dan mudah-mudahan tidak lama lagi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.C. Johannes sudah punya laboratorium untuk memeriksa swab. Ya, kalau selama ini kita mengirim sampel ke Surabaya atau Jakarta, mudah-mudahan 1 minggu ke depan kita sudah miliki lab di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.C. Johannes. Sudah ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, kita masih menunggu visitasi dari Kementerian Kesehatan untuk melihat. Visitasi. Labnya sudah ada, Pak? Sudah ada, peralatan kita sudah saat siap. ini saya ingin mendapatkan informasi lebih. Ini artinya bahwa ada pasien dalam pengawasan PDP yang dikatakan Pak Karo tadi bahwa 3 orang meninggal dunia. Nah, apakah sebelum meninggal dunia ini sudah diambil cairannya untuk diperiksa? Persis, sudah diambil dan kita sedang menunggu hasilnya. Masih menunggu hasil? Masih menunggu hasil. Sudah dikirim juga ke Surabaya dan Jakarta. Nah, Pak Karo, artinya bahwa ketika sampai dengan hari ini, Nusa Tenggara Timur kita masih berada pada garis hijau. Ya, kita masih aman. Apakah ini kabar gembira bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur atau hal yang membuat kita semakin cemas, ketakutan, atau seperti apa, Pak Karo? Ya, kita harus meningkatkan kewaspadaan ya, karena ini daerah yang masih negatif virus corona dan banyak orang mau ke daerah-daerah kita, ya, kedua provinsi ini, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur. Dan kita lihat dari hari ke hari, anak-anak kita dari luar negeri, TKI kita atau juga anak-anak kita mahasiswa-mahasiswi di Jawa, di Bali, ya, lalu kemudian juga pekerja-pekerja kita di Jawa yang terpaksa dirumahkan karena keadaan ini, lalu kemudian kembali ke kampung, ke Nusa Tenggara Timur. Jadi kedatangan mereka ini tentu saja kita kontrol secara ketat di pintu-pintu masuk, di pelabuhan dan bandara udara, dan protap-protap itu kita kontrol secara ketat sehingga kita harus pastikan bahwa anak-anak yang datang dari daerah terpapar virus ini adalah nyaman, ya, tidak membawa virus itu. Kita kontrol di pelabuhan, kita siapkan termogan, para petugas kita siap di sana dengan kantor kesehatan pelabuhan, staf dari kantor kesehatan pelabuhan. Kita kemudian mengukur suhu tubuh mereka, lalu mereka mengisi health alert card, kartu tanda sehat. Di sana ada riwayat sakitnya, datang dari mana, suhu tubuhnya, tensinya, alamatnya, by name, by address. Lalu kemudian kita terus ikuti di mana dia berada. Nah, sehingga nanti ketika ada sesuatu kita cepat memantau, ya. Dan pemeriksaan klinis itu menentukan sekali di pintu masuk. Tenaga medis kita yang kita tempatkan di pelabuhan, di bandara udara dan sebagainya. Ada puluhan pelabuhan di Nusa Tenggara Timur dan juga ada 14 sampai 15 bandara. Jadi kita memang harus kontrol secara ketat di pintu-pintu masuk ini. Dan kita berdoa semoga kita tetap negatif. Ya, kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa. Dan tentu saja dibutuhkan kerjasama yang sangat sinergis antara seluruh infrastruktur pemerintah, TNI, Polri, birokrasi sipil, mulai dari pemerintah provinsi, mulai dari Bapak Gubernur sampai dengan Ketua RT. Ya, karena Ketua RT ini yang paling tahu siapa datang dari mana, tinggal di rumah mana, ya. Dan kita harapkan mereka kalau sampai di RT melapor diri, kami dari Denpasar, dari Makassar dan sebagainya, atau dari Jakarta, sehingga kita tetap pantau. Dan memang Bapak Gubernur mendorong para bupati untuk benar-benar mengaktifkan RT. Ya, RT, RW diaktifkan betul 1x24 jam, ya, untuk bisa memantau, mengontrol siapapun yang datang dari luar Nusa Tenggara Timur. Dan kami menghimbau seluruh siapapun yang datang dari luar Nusa Tenggara Timur ke kampungnya masing-masing atau juga pelaku ekonomi yang kebetulan datang ke kita supaya jangan merasa risih karena dikontrol. Dan juga jujur mengatakan saya datang dari Bali, ya, supaya kontrol kesehatan itu berjalan dengan baik, ya. Ada beberapa kasus di beberapa wilayah seperti di Manggarai Barat, ya, yang kemarin pasiennya meninggal, ya, kemarin dulu, ya. Jadi awalnya keluarga tidak mengakui bahwa dia datang dari mana, tapi setelah dipaksa ternyata datang dari Bali, kan. Nah, jadi orang merasa ragu untuk membicarakan riwayat perjalanannya, padahal
riwayat perjalanan itu sangat penting bagi tenaga medis untuk menganalisis protap-protap klinis ketika para medis kita, dokter kita, perawat bidan kita memeriksa seseorang. Ya. Dan juga Bapak Gubernur menghimbau masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur untuk tidak juga mengucilkan para pendatang ini ya, para pendatang dalam tanda petik karena mereka warga kita. Juga tidak menolak mereka. Ya, kenapa? Karena dari sisi psikologis negara-negara di dunia sebenarnya sedang sakit ya. Tidak hanya secara ekonomi tapi dari sisi psikososial semua dalam keadaan sakit. Ya, dalam keadaan tertekan karena stres ya, termasuk kita di Nusa Tenggara Timur. Jadi ketika kita misalnya memperlakukan para warga yang datang ke Nusa Tenggara Timur seperti kasus di Maumere itu dalam tekanan stres kita di darat, mereka juga stres karena ditolak di situ. Jadi akhirnya psikososial ini akan sangat terganggu. Ya, baik Pak mereka Karo, yang masuk maupun kita yang terima mereka. Ya, kebetulan ini Pak Karo sudah menyinggung kaitan dengan ini yang viral ketika mungkin kita tahu bersama bahwa kapal Lambelu itu awalnya ditolak untuk merapat karena sesuai dengan hasil rapid test ada 3 ABK yang positif corona. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Ya, memang setelah diperiksa 3 orang memang rapid test, 2 ABK dan 1 penjaga kantin di dalam kapal. Ya, tenaga medis kita juga naik ke kapal untuk memeriksa. Dan ketiga orang ini memang positif menurut rapid test. Ya. Hanya rapid test itu belum bisa menunjukkan secara akurat apakah si ABC ini positif. Nah, makanya setelah pemeriksaan rapid test itu diikuti dengan mengambil swabnya, cairan hidung atau tenggorokan yang nanti kemudian diperiksa melalui metode PCR, ya PCR ya, polymerase chain reaction. Itu ada proses laboratorium yang jauh lebih teliti. Ya, para peneliti tahu persis sebagaimana asam nukleat itu di dalam proses itu, dan di dalam asam nukleat itu sebenarnya sudah mengandung genom virus untuk bisa nanti melihat cairan itu ketika gabung dengan genom virus dengan asam nukleat dan di dalam asam nukleat ada genom virus akan kelihatan apakah si ABC itu positif virus corona dan sebagainya. Nah, selama ini kita memang ya mungkin karena kewaspadaan yang tinggi dan kepanikan yang tinggi, kita selalu beranggapan yang datang dari daerah terpapar virus dan kebetulan meninggal langsung menjustifikasi itu pasti karena virus corona, betul tentu. Untuk membuktikan itulah maka proses-proses klinis itu dilakukan. Ya, 1 rapid test yang paling cepat, rapid test itu mengambil darah di ujung jari, ujung jari kan. Lalu kemudian secara cepat 2-3 menit, 5 menit sudah bisa kelihatan hasilnya ya rapid test. Tapi itu belum sempurna. Ya, keakuratannya patut dipertanyakan lagi. Sangat dipertanyakan. Makanya bisa dikonfirmasi kemudian dalam metode PCR ya gitu. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, mengambil swab cairan tenggorokan atau cairan hidung untuk diperiksa lab. Ya, dari situ baru kita ketahui apakah si ABC itu positif atau tidak. Nah, jadi ini positifnya menurut rapid test. Ya. Nah, saya ke Pak Kadis. Artinya bahwa kita baru dapat informasi bahwa sampai dengan hari ini ada 747 orang dalam pengawasan. Ini dia turun dari 995 dan PDP itu ada 26. Artinya bahwa NTT kita sementara bersiaga nih, bersiaga. Walaupun mungkin kabar gembiranya sampai hari ini kita masih negatif dari virus corona. Nah, tentu mungkin seperti di awal tadi bahwa ada berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan salah satunya mungkin dilakukan oleh Pak Aba dan teman-teman di Kominfo. Ini sudah mendirikan posko penerimaan informasi publik COVID-19 di Provinsi NTT. Seberapa penting kehadiran posko ini, Pak Aba? Ya, baik. Terima kasih Bung John dan para pemirsa Televisi Republik Indonesia Provinsi NTT yang kami hormati. Dalam rangka percepatan penanganan dan pencegahan COVID-19, itu ada spirit yang hebat, yaitu bersama melawan corona. Itu spirit. Spirit ini harus dibumikan
spirit ini harus dibumikan sehingga berbagai komponen seperti yang tadi digambarkan oleh Bapak Dr. Marius, juga diajak lagi harus masyarakat terlibat di dalam, maka kita harus buka kanalnya. Kita harus membuka kanal agar berbagai kondisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu bisa tersalurkan. Karena kalau tidak tersalurkan, maka pada satu waktu masyarakat bisa mengambil keputusan sendiri. Dan atau mereka bisa dikibuli, dibohongi dengan berbagai berita-berita yang tidak benar, tapi seolah-olah dibenarkan, hoax. Dan oleh karena itu, Kepala Dinas Kominfo dalam gugus tugas itu sebagai koordinator bidang komunikasi dan informasi publik. Ada banyak sekali hal yang sudah kami lakukan, antara lain membentuk kanal komunikasi gugus tugas. Itu hubungan komunikasi antar berbagai stakeholder dalam gugus tugas. Itu sudah dibentuk. Ada juga pendekatan terhadap komunitas publik. Ini kita berterima kasih bahwa TVRI Provinsi NTT dan RRI Kupang selalu siap untuk menjadi bagian dari kanal yang menyampaikan berbagai informasi-informasi edukatif kepada publik. Dan ini sangat luar biasa, masyarakat cukup menyentuh. Selain itu juga berbagai himbauan-himbauan melalui media elektronik, media sosial. Juga ada konferensi pers yang dilaksanakan oleh Bapak Jubir, yang satu hari itu ada 2 kali. 2 kali ya. Hari jam 2 siang dan jam 9 malam itu secara dilaksanakan. Tapi yang juga perlu kita segera membentuk adalah bagaimana ada komunikasi timbal balik secara responsif. Oleh karena itu kita membentuk apa yang disebut posko penerimaan informasi publik. Posko ini dilengkapi dengan call centernya melalui nomor telepon 03 80 821 294 dan handphone itu nomor handphonenya 082 145 159 dan 741. Pertanyaannya apa yang mau disampaikan oleh masyarakat? Itu kan yang jadi penting. Kita berharap melalui call center ini kan sudah ada teman-teman yang ada di posko. Kalau melalui handphone itu di SMS saja. Kami menghimbau walaupun bapak dan mama warga masyarakat mungkin saja tidak memiliki atau belum mencukupi pulsa, silakan di SMS, nanti kami yang terima dengan yes. Itu kami minta hanya dengan SMS, tapi tolong mencantumkan alamatnya dan nama yang jelas. Sehingga ini memudahkan untuk kita melakukan konfirmasi dan penjelasan. Sedangkan melalui telepon itu juga tolong disampaikan alamat dan nama jelas. Hal-hal yang mau disampaikan antara lain di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan mungkin saja di satu tempat macam tadi kami dapat informasi melalui RRI, ternyata di salah satu pustu di Sabu itu tenaga medisnya dan para medisnya tidak ada. Kalau menemukan begitu, maka melalui tim gugus kita akan segera koordinasikan dengan para bupati. Itu salah satu contoh di bidang kesehatan. Juga yang paling penting juga adalah kita bisa mendapat informasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Marius. Kalau ada pendatang-pendatang baru yang bisa dikategori sebagai orang dalam pengawasan, ini kadang-kala tidak terpantau secara utuh. Nah, ini juga oleh masyarakat di sekitarnya boleh menyampaikan kepada posko, sehingga ini bisa disampaikan secara berjenjang, dikoordinasikan untuk ada pemantauan mandiri di masing-masing wilayah. Itu dari aspek kesehatan. Dari aspek ekonomi, ini kan banyak kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi yang sudah diletakkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi NTT, Bapak Gubernur. Misalnya harga pasar. Jangan sampai terjadi fluktuasi harga pasar terhadap sembako yang terlalu tinggi, yang tidak sempat terpantau oleh tim gugus. Maka masyarakat bisa menyampaikan itu melalui ini.
Sehingga secara cepat kita mengambil langkah-langkah koordinasi dan kepada instansi terkait untuk bisa melakukan pengendalian. Juga menyangkut dengan, karena banyak kebijakan sekarang, misalnya PLN yang 450 watt harus ini. Apakah itu sudah di NTT sudah terjadi? Sudah dilayani oleh PLN? Nah, kita juga minta masukan, jangan sampai masih ada warga masyarakat yang 450 watt tapi dia masih membayar. Kita berharap ini melalui call center ini bisa juga didapat. Tapi kita juga mau berharap kebijakan-kebijakan jaga jarak fisik. Ini kan ada di mana-mana kita lihat, mungkin saja pada satu waktu di tempat tertentu ada masih orang berkumpul banyak. Nah, oleh orang-orang di sekitar itu atau RT, RW, kalau dia tidak punya untuk mengendalikan, menyuruh mereka pulang, maka melalui call center ini bisa disampaikan sehingga kita bisa membangun koordinasi dengan pihak keamanan untuk bisa ke lapangan TKP untuk bisa melakukan pengamanan di lapangan. Itu hal-hal yang menjadi urgen untuk kita bisa membentuk posko penerimaan informasi publik sekaligus juga kita membuka semua pandangan, saran dan kritik terkait dengan penanganan COVID di Provinsi NTT yang belum sempat dilaksanakan barangkali itu juga bisa disampaikan. Itu juga bisa. Jadi paling kurang ini posko ini 1 kali 24 jam atau seperti apa, Pak? Ya, posko ini kami sudah bagi tim. Ada yang pertama itu jam 8 sampai jam 12 satu tim. Itu ada 4 orang. Setelah itu jam 12 sampai dengan jam 6. Setelah itu jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Nah, posko ini adalah teman-teman di Kominfo, Pak, ya? Siap. Tidak melibatkan stakeholder yang lain? Ada sekretariat. Di dalam tim gugus COVID, penanganan COVID, itu ada sekretariat bidang komunikasi dan informasi. Nah, itu teman-teman di sekretariat juga ada di dalam posko ini. Mereka tugasnya adalah setelah mendapat informasi mereka mencatat itu dengan baik. Setelah itu dikasih kepada ketua bidang komunikasi dan informasi untuk kami komunikasikan dengan stakeholder terkait. Pak Abah, artinya bahwa kita ada 21 kabupaten dan 1 kota. Luas wilayah kita ini sangat-sangat luas. Nah, posko ini hanya ada di Kominfo Provinsi NTT. Artinya bahwa kita harapkan paling kurang bukan hanya ada di Kota Kupang atau mungkin daerah penyangga kita, Kabupaten Kupang, TTS, tapi mungkin di luar Pulau Timur misalnya. Ada laporan, ditindaklanjutinya seperti apa, Pak? Ketika ada laporan misalnya dari Alor atau dari Flores. Kan struktur kerja tim penanganan COVID Provinsi NTT ini kan strukturnya jelas sampai di kabupaten. Sebagai misal, ada perkumpulan massa di satu kabupaten yang tidak sempat ditangani oleh Polres di tempat itu. Mereka sampaikan kepada kita sampaikan kepada tim gugus yang ada Polda NTT. Sehingga melalui itu mereka segera melakukan koordinasi kepada Polres setempat untuk mengambil langkah-langkah untuk bisa menghimbau, untuk mereka bisa bubar. Itu mekanisme kerja yang kita laksanakan seperti begitu. Jadi mekanismenya tetap koordinasi, tetap jalan. Tapi saat ini kan kita sudah ada himbauan bahwa physical distancing, artinya bahwa kita harus jaga jarak. Nah, berkaitan dengan tadi mungkin masyarakat juga ingin mengadu, misalnya kita tidak tahu kapan orang meninggal nih. Nah, paling kurang ketika orang meninggal ini kan walaupun sudah ada himbauan physical distancing, tapi keluarga datang melayat dan lain sebagainya. Apakah ini juga butuh masyarakat laporkan, Pak? Ya, kalau masalah penanganan orang meninggal, ini ada 2 protokol yang harus kita lihat. Kalau yang terindikasi orang dalam pengawasan, pasien dalam itu kan protokolnya tersendiri. Tetapi ini normal yang bersangkutan meninggal, ini juga kalau mereka sampaikan kan kita mesti cari tahu meninggalnya ini seperti apa kasusnya. Sehingga penanganannya ini juga tersendiri. Tapi diharapkan adalah tidak terlalu banyak orang berkumpul dalam waktu yang terlalu lama. Kan intinya di situ. Kan sudah ada kebijakan umumnya. Kebijakan umum kan sudah ada. Tidak boleh orang berkumpul terlalu banyak. Baik. Nah, ini kita kayaknya sudah ada yang tersambung di 827-722. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
Ya, bisa kembali Anda mencoba di 827-722. Kita berbicara berkaitan dengan keluhan Anda ada di posko publik COVID-19. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ronald di Olipura. Pak Ronald, silakan Pak Ronald. Begini Pak, saya mau bertanya kepada Pak Kepala Biro Humas Pemprov NTT. Pertanyaan saya begini Pak. Seberapa tegas pemerintah Pemprov NTT melarang penduduk-penduduk pendatang yang ada di kota Kupang seperti orang Jawa, orang Madura, Makassar, Bugis. Ya, bagaimana seberapa tegas pemerintah Provinsi NTT melarang mereka untuk mudik menjelang Idul Fitri yang sudah dekat ini, sehingga karena kita tahu bersama bahwa di daerah-daerah mereka kan sudah terpapar banyak virus COVID-19. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, bila mana ketika tidak ada ketegasan dari pemerintah Provinsi NTT untuk menegaskan kepada warga-warga pendatang tersebut, ketika mereka balik kembali ke kota Kupang kan itu menjadi salah satu pemikiran kita bersama. Baik. Jadi inti dari pertanyaan saya, seberapa tegas pemerintah Provinsi NTT melarang mereka untuk tidak mudik tahun ini Idul Fitri yang sudah mendekati. Baik. Oke, mungkin begitu saja. Ya, terima kasih Pak Ronald di Oyapura, terima kasih. Mungkin kalau masih ada di 827-722, silakan bisa menghubungi. Tapi mungkin langsung saja, ini mungkin, oke, ini sudah ada lagi. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Yongki dari Kuat. Ya, oke, baik, Pak Yongki, silakan Pak Yongki. Jadi, ya, narasumbernya Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi NTT dan juga Kepala Infokom Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. 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 Yang berikut, kalau menurut informasi yang kami sering dengar di media elektronik, NTT tidak termasuk zona merah. Tidak termasuk zona merah, sehingga banyak masyarakat yang tidak terkena COVID-19. Untuk itu, sistem kerja panitia Pemprov NTT ini dengan nama yang sudah dikeluarkan dalam surat wajib itu modelnya biasa. Mohon dijelaskan. Ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Yongki. Di Sikumana kita tahan dulu. Biarlah narasumber kami akan bisa menjawab dua pertanyaan ini. Ini pertanyaan pertama dari Pak Ronald di Oyapura berkaitan dengan ketegasan pemerintah Provinsi NTT untuk melarang tidak mudik. Walaupun ini juga kita sudah tahu bahwa ada himbauan dari pemerintah pusat. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi kita terima. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak ini Anton Sipe. Ya, Pak Anton di mana Pak Anton? Dari Oyapura. Ya, silakan Pak Anton. Ya begini, yang pertama ini terima kasih atas kehadiran Bapak serta Pak Jor, TPRI yang telah membuka dialog ini. Banyak pertanyaan yang harus saya tanyakan ini. Yang pertama ini tadi menyangkut penjelasan dari Pak Jolang sendiri bahwa kita harus bersinergi dengan semua pihak. Nah, bagaimana ini kalau kita masyarakat harus bersinergi dengan masyarakat dengan cara baik, tetapi kalau Pak Gubernur sendiri
Iya, baik. Kemudian yang kedua masalah posko. Saya apakah NTT ini kan sebenarnya orang yang kaya tapi pura-pura miskin. Pak masih mengerti, maksud saya seperti ini, kaya pura-pura miskin. Satu orang NTT, satu keluarga itu sanggup bisa membeli rumah, motor, mobil. Kenapa posko pelayanan hanya 2 saja? Ada berapa kabupaten di NTT? Jangan NTT masih zona hijau, kita menganggap remeh. Kemudian yang ketiga, banyak dari provinsi lain sudah mengkonfirmasi, tapi kita sendiri Pak Gubernur sendiri tidak menyatakan peran terhadap COVID itu sendiri. Kejadian kemarin di Momere sangat memalukan. Kenapa saya bilang sangat memalukan? Kalau memang pemerintah punya peran besar di dalam mengantisipasi COVID-19, berarti sudah punya namanya planning atau perencanaan. Kapal-kapal yang datang dari luar, umpamanya dari Makassar, Jawa, apa itu sudah tahu informasinya. Jangan pada saat dia sudah mau sampai di pelabuhan, pertama suruh dia tinggal di tengah laut. Gila barangkali. Itu orang-orang gila saja yang seperti itu. Yeah. Karena apa? Pemerintah tidak menganggap serius masalah yang ada ini. Kemudian yang keempat, nah, baru-baru ini kan 3 hari 4 hari lalu ada statement itu baru menyatakan bahwa tidak menutup pelabuhan, kemudian bandara. Harus ditanda kutip. Maksudnya tidak menutup ini kalau untuk lokal NTT tidak apa-apa. Tapi kalau dari di luar masih dibuka, harus bertanggung jawab. Jangan tiba-tiba ini kapal atau ini pelabuhan, ini kapal-kapal yang sadar atau mendarat, baru kaget sendiri bahwa orang sudah tetap COVID di situ pada saat pemeriksaan. Itu kan tidak ada plan dalam rencana dari pemerintah. Pemerintah NTT hanya menjaga dengan COVID-19. Oke, baik. Apakah seluruh orang masih banyak? Baik. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir mungkin bapak-bapak mereka yang di situ serta mereka yang sedang nonton di TVRI atau sedang menyaksikan ini pernah ini baru menonton kejadian kemarin bahwa KMK yang kemarin yang ada di Momere itu akhirnya kan para pasien itu dikarantina, tetapi dikarantina secara mandiri. Contoh orang buka ada 22 orang kalau tidak salah 3 mobil yang dijemput. Apakah mereka menjamin kalau karantina mandiri mereka tidak keluar dari mana-mana? Jangan dulu kaget begini, NTT zona hijau, kaget meledak 1 juta orang. Oke, baik. Oke. Ya, baik. Ya, harus disampaikan ya. Oke. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Anton. Kita tahan dulu karena ini sudah tiga penelpon, tapi ada begitu banyak pertanyaan. Jadi mungkin kita langsung dari Pak Anton. Artinya bahwa Pak Anton tadi menyoroti, artinya bahwa diminta supaya kita bersinergi. Tapi mungkin beliau melihat bahwa Pak Gubernur katanya membentak wartawan, itu bukan bentuk sinergi. Dan mungkin pertanyaan lanjutannya, mungkin Pak Aba, NTT 22 kabupaten kota, poskonya cuma 1. Itu kenapa sampai seperti itu? Terus pemerintah belum serius menangani COVID-19 di mata Pak Anton, dan kenapa belum ada penutupan bandara dan pelabuhan? Terus kaitan dengan kejadian di Sika kemarin, kok cuma di karantina mandiri, Pak Karo? Ya, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur itu dari detik ke detik selalu mengontrol seluruh Nusa Tenggara Timur. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur berkoordinasi dengan semua pemerintah pusat, TNI, Polri, semua birokrasi sipil mulai provinsi sampai kabupaten kota untuk memastikan bahwa NTT nyaman. Ya halnya Pak Gub bentak wartawan, saya kira itu kan style Bapak Gubernur saja ya, bukan membentak ya, tapi itu kan style ya, reaksi. Saya kira itu bukan tidak perlu dipersoalkan sebenarnya ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kinerja pemerintah provinsi yang saat ini bergerak sangat cepat. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami di posko itu mulai pagi sampai jam 12 malam untuk memantau seluruh Nusa Tenggara Timur, dan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur tidak tidur.
Beliau memantau semua, mengontrol semua apa yang terjadi di Labuan Bajo, apa yang terjadi di Maumere, apa yang terjadi di Saburejwa, ya, apa yang terjadi dimanapun di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Beliau berdua mengontrol secara ketat dan berkoordinasi tidak hanya di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi koordinasi dengan Bapak Presiden, koordinasi dengan para menteri, ya. Ya, kan semua pekerjaan itu berjalan secara otomatis ya untuk menangani masalah yang sedang terjadi. Nah, kenapa kita misalnya tadi ada pertanyaan mengenai yang mudik ya. Jadi begini, yang mudik itu tentu bukan hanya warga Madura, Surabaya, Makassar, tidak, tapi juga warga Nusa Tenggara Timur atau siapapun yang mudik kembali ke kampung, ke rumahnya, gitu. Nah, kita hanya mengusulkan kepada para pemudik, kalau di Denpasar, kalau di Jakarta, Anda dalam keadaan sakit, sebaiknya periksakan dulu di puskesmas atau di rumah sakit terdekat. Setelah dipastikan sehat, baru kemudian ke Nusa Tenggara Timur. Walaupun para pemudik ini sehat, dia bilang setelah isi health alert card, tetapi kita tetap mengontrol mereka di bandara dan pelabuhan menurut protap-protap kesehatan yang ada. Jadi kita tidak membiarkan para pemudik atau siapapun masuk ke Nusa Tenggara Timur dan begitu saja, tidak. Itu tetap dikontrol secara ketat, termasuk setelah mereka mengisi health alert card tentang jati diri, kesehatannya, by name, by address. Kita tetap kontrol kerjasama dengan TNI, Polri, dan birokrasi sipil sampai dengan RT untuk memastikan dia kemana. Ya, ketika misalnya dia isolasi mandiri di rumahnya, itu juga tetap dikontrol oleh tenaga kesehatan dan juga dibantu oleh TNI Polri sampai dengan ketua RT. Nah, sinergi artinya begini, ini ancaman bersama ya, yang ancaman terhadap kehidupan bersama. Jadi tidak bisa kita hanya serahkan semuanya kepada pemerintah, tidak mungkin. Pemerintah dan rakyatnya harus bersatu padu untuk melawan penyebaran virus ini kemana-mana. Nah, kenapa kita tidak tutup bandara dan pelabuhan? Saya mau katakan sekali lagi, kita membutuhkan logistik, kesehatan, obat-obatan, dan sebagainya, dan semuanya didatangkan dari Jawa. Kita belum bisa memproduksi obat-obatan di sini, belum bisa memproduksi alat pelindung diri, dan segala macamnya. Dan kita butuh transportasi yang cepat. Ya. Yang kedua, demikian juga pelabuhan, ya. Logistik sembako itu masih tergantung dari luar Nusa Tenggara Timur, dan kita tidak mungkin menutup semua pintu ini, ya. Jadi semua kebijakan pemerintah sudah diperhitungkan. Yang kita lakukan adalah bagaimana pintu-pintu masuk ini dikontrol. Dan ternyata setelah memang mulai tanggal 3 Maret, 5 Maret, 18 Maret sampai dengan sekarang, ternyata orang-orang yang keluar masuk Nusa Tenggara Timur kita bisa pantau, dan status mereka setelah diperiksa secara klinis, statusnya orang dalam pemantauan. Ya, itu berarti kerja keras yang sudah ada selama ini, bersinergi dengan semua pihak, itu mengontrol kedatangan-kedatangan dari luar Nusa Tenggara Timur menuju Nusa Tenggara Timur. Lalu kemudian tadi ada pertanyaan, ada 104 miliar uang yang disiapkan untuk kesehatan. Kendati pun kita belum ada yang positif, jadi jangan selalu berasumsi bahwa kita negatif. Asumsinya tidak boleh seperti itu. Bapak Gubernur selalu mendorong kita semua. Asumsi kita harus asumsi yang terburuk. Yang terburuk itu kalau ada yang positif, itu asumsi yang paling buruk. Nah, dengan kita mengasumsi bahwa ada yang positif, kita menyiapkan payung sebelum hujan. Makanya kita siapkan anggaran khusus untuk kesehatan, itu 104 miliar. Untuk apa uang itu? Untuk logistik kesehatan, untuk dokter, untuk kemudian mobilisasi dokter ketika dokter itu harus ke kabupaten-kabupaten. Saya mau katakan di sini, dokter paru kita hanya ada 5 orang seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan kalau terjadi eskalasi penyebaran virus corona di seluruh kabupaten, kelima dokter ini tidak mungkin berpusat di Rumah Sakit Umum Kupang saja. Tetapi dia harus ke kabupaten mana, dan sebagainya. Kenapa? Karena ahli paru itu sangat dekat dengan virus itu, virus corona, ahli paru itu. Dan kita hanya punya 5, 4 di rumah sakit umum, 1 di rumah sakit umum daerah di Waingapu. Hanya 5 orang, itu semua
mobilisasi dokter dan tenaga kesehatan membutuhkan transportasi yang cepat. Ya. Nah, jadi kita selalu berasumsi bahwa kesiagaan kita untuk menghadapi problem besar ini memang harus disiapkan benar-benar. Baik kelembagaannya, sumber daya manusianya, maupun keuangannya. Dan saat sekarang sudah direvisi, APBD kita sedang direvisi seturut instruksi Presiden nomor 4 tentang refocusing kegiatan. Artinya memfokuskan kembali kegiatan, melihat kembali kegiatan yang tidak penting, lalu dirubah untuk alihkan ke COVID-19, lalu realokasi anggaran. Anggaran yang sedang berjalan di APBD 2020 direvisi kembali untuk pengurusan COVID dan juga social safety net, untuk pengamanan jaringan sosial. Karena apa? Dampak dari virus corona ini tidak hanya pada kesehatan manusia, tetapi juga pada kesehatan sosial dan ekonomi. Dan itu sedang disiapkan oleh pemerintah, desain anggarannya. Jadi di dalam APBD 2020, APBD kita direvisi kembali sesuai dengan instruksi Presiden. Juga APBN direvisi, di kementerian-kementerian direvisi untuk lebih fokus pada COVID-19 dan juga pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak dari virus corona ini. Demikian. Ya. Baik. Mungkin Pak Abah berkaitan dengan posko ini. Baik, terima kasih para pemirsa, Pak Ronald, Pak Nyongki, dan Pak Anton. Posko itu secara terstruktur ada di semua kabupaten kota dan provinsi. Di provinsi posko induknya ada, yaitu gugus tugas percepatan penanganan virus corona. Di provinsi ini nanti ada beberapa posko-posko pendukung lagi, yaitu antara lain posko tadi yang di Dinas Kominfo disebut posko penerimaan informasi publik. Ini untuk apa? Salah satunya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi, untuk membangun sinergisitas antara pemerintah, posko, dan masyarakat. Ini tugas salah satunya. Jadi kalau mau membangun sinergitas, mari pakai posko penerimaan informasi publik. Tapi juga ada posko yang lain, yaitu posko pemantauan dan pengendalian pintu masuk. Itu ada di bandara dan juga ada di pelabuhan-pelabuhan, pelabuhan Tenau, pelabuhan Bolok, feri. Nah, itu mereka kerja 1x24 jam. Kapal datang jam malam, ya mereka mesti ada di sana sehingga bisa mengidentifikasi semua orang yang datang. Bukan hanya sekedar identifikasi, malah dilakukan pemeriksaan medis. Itu dilaksanakan. Tapi juga ada posko tentang bagaimana analisis dampak krisis ekonomi sebagai akibat dari ini. Itu juga disiapkan. Jadi memang pemerintah bekerja di bawah arahan Bapak Gubernur begitu komprehensif, sehingga semua ini berkolaborasi, bersinergi, dan akan lebih hebat lagi manakala ada hal-hal tertentu yang mungkin saja belum terjadi di masyarakat. Mari lewat posko penerimaan informasi publik, tolong masyarakat berkenan menyampaikan itu apa yang terjadi di sekelilingnya, sehingga itu menjadi bahagian informasi yang akan diolah dan dijelaskan. Nah, Pak Abah, artinya bahwa memang ini posko induk ada, posko gugus ada, terus di Infokom ada posko penerimaan informasi publik, terus mungkin ada posko-posko lain yang sudah disampaikan tadi. Nah, berkaitan dengan posko penerimaan informasi publik, kita saat ini sementara berperang, sama-sama kita berperang melawan corona. Nah, kaitan dengan mungkin nanti ke depan yang pastinya saya meyakini pasti akan ada WA, ada SMS, ada telepon ke nomor yang sudah disampaikan, dan mungkin nomor ini juga ada di layar kaca pemirsa. Nah, ketika dilaporkan penanganannya itu berapa lama? Misalnya mungkin ada tetangga dari Jakarta atau dari daerah-daerah terpapar yang sebenarnya butuh isolasi mandiri, tapi masih berkeliaran bebas dan lain sebagainya. Penanganannya itu kayak apa? Secepat apa? Kami sudah punya SOP. Kalau hal-hal yang urgent seperti yang tadi disampaikan oleh Bung John, maka secara cepat itu segera kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan,
Kalau itu di kabupaten, maka di dinas kabupaten itu, dinas kesehatan, untuk segera melakukan tindakan-tindakan pengamanan, pemantauan dan pengamanan. Jadi ini birokrasinya tidak terlalu panjang. Birokrasi tidak terlalu panjang. Begitu dapat informasi oleh tim saya, tim piket, setelah itu disampaikan kepada koordinator bidang, setelah itu langsung kami komunikasi dengan instansi terkait, setelah itu ada penjelasan atau langsung action lapangan. Kita langsung menyampaikan itu kalau yang tadi orang yang perlu dalam pemantauan, maka kita sampaikan kepada dinas kesehatan dan atau Polres, sehingga itu bisa mengambil langkah-langkah kolaborasi kerjasama untuk bisa mengamankannya. Jangan sampai dia masih berkeliaran di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Itu langkah-langkah ini. Jadi posko ini sebenarnya tidak terlalu rumit, birokrasi juga tidak terlalu panjang, tapi sangat responsif untuk merespon semua informasi-informasi, semua pengeluhan-pengeluhan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi informasi, jadi bukan hanya sebatas kaitan dengan kesehatan, misalnya bidang kesehatan, COVID, tapi ini juga bidang ekonomi. Terdampak. Ekonomi ini juga bisa dilaporkan. Bisa, bisa disampaikan. Misalnya satu orang di satu daerah, ternyata dia 450 watt langganan listrik, tapi ternyata dia belum dapat peringanan atau pembebasan untuk 3 bulan ke depan sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden. Nah, itu bisa disampaikan sehingga kami langsung koordinasi dengan PLN. Kenapa di daerah ini masih ditemukan ada orang-orang yang belum menikmati fasilitas kebijakan yang disiapkan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah. Nah, itu kita langsung. Nah, baik. Mungkin Pak Karo, tadi saya sedikit mendengar dari Pak Roland di Pura tadi. Dia minta supaya ada ketegasan dari pemerintah provinsi. Artinya bahwa pemerintah pusat sudah menandaskan bahwa tahun 2020 tidak ada lagi mudik. Nah, kalau tadi dari pernyataan Pak Karo bahwa pemerintah cuma menghimbau, artinya bahwa jangan mudik tanpa ada ketegasan. Artinya bahwa masyarakat di sana meminta supaya jangan keluar NTT, jangan lagi mudik ke daerah-daerah terpapar, tapi tetap stay di sini. Nah, cara yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi seperti apa sih, Pak? Kaitan dengan ini? Iya, tentu kita tidak bisa melarang orang ya untuk kembali ke keluarganya. Tidak bisa melarang. Katakanlah yang di Java sudah ada pemutusan hubungan kerja, dirumahkan, dan mereka menderita di sana. Kemana mereka berlari? Pasti ke rumahnya. Ya. Jadi tidak dilarang, Pak. Tidak dilarang. Yang ada adalah mengontrol mereka ketika mereka masuk melalui pintu masuk bandara atau pelabuhan. Baik. Oke, ini saudara yang tersambung. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Oke, ya. Kalau masih ada di 827-722. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Yusuf di Kelurahan Lama. Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Apa yang sudah disampaikan oleh beberapa pendengar tadi menyangkut bandara dan pelabuhan. Tentunya pemerintah berpikir untuk menyelamatkan ekonomi, tetapi tidak bisa dua-dua diselamatkan. Yang pertama adalah bahwa bukan masalah logistik yang dibatasi atau bandara ditutup, tetapi pemudik-pemudik ini yang dibatasi dengan ketegasan. Salah satu contoh, Rote itu Kabupaten Rosendau itu menutup pelabuhan menuju ke Rosendau, bagi mereka yang dari zona merah, termasuk tadi. Nah, kenapa di bandara kecil ini tidak terbatasi? Apalagi kita tidak punya lab. Orang-orang yang mati yang sudah beberapa hari berpuluh-puluh pasti ada yang terinfeksi itu. Tetapi kita kan tidak bisa, karena kita tidak punya lab. Jadi apa yang sudah ada seperti yang pemeriksaan dari pusat dan Jakarta atau dari Surabaya yang ada, itu proses itu yang mati dalamnya mereka lolos. Kita juga salah satunya ada yang dari Bali yang mati di bawah mata itu, di Ketairimu. Ya. Yang datang dari Bali. Ini tolong diperhatikan. Ya. Tidak mungkin yang mati-mati ini mereka bebas dari corona. Nah, Pak Yusuf.
Oke, terima kasih Pak Yusuf. Dan mungkin kalau masih ada 827722, waktu kita juga sangat terbatas, jadi Anda mungkin langsung ke pokok persoalan. Dan kami juga ingatkan bahwa topik kita adalah keluhan Anda ada di posko publik COVID-19. Dan mungkin ini ke Pak Karo, kaitan dengan artinya bahwa kalau Pak Yusuf lebih menyoroti, artinya bahwa ini kita harus bisa ini. Jadi bukan hanya ekonomi saja yang kita selamatkan, tapi paling kurang masyarakat atau masyarakat kita juga kita harus selamatkan. Kesehatan kita juga harus kita selamatkan. Ini pilihan sulit, tapi kayaknya masyarakat menghendaki kalau bisa ada lockdown terbatas. Ya. Jadi begini, kita tidak berada dalam diri kita sendiri. Kita bergantung kepada wilayah lain. Ya. Jadi pemerintah pusat belum menetapkan kita Nusa Tenggara Timur itu pembatasan sosial berskala besar. Itu dulu. Karena persyaratan pembatasan sosial berskala besar menurut peraturan pemerintah, satu, kalau eskalasi penyebaran virus itu sudah menyebabkan banyak kematian. Lalu yang kedua, apabila kematian karena virus ini serupa dengan di negara-negara terpapar virus atau di provinsi-provinsi terpapar virus. Lalu persyaratan berikut, daerah itu harus bisa menghitung kalau dia melockdown daerahnya, mampu tidak Anda menghidupi seluruh rakyat? Mampu tidak logistik yang ada di Nusa Tenggara Timur menghidupkan seluruh rakyat? Itu semua dihitung secara ekonomi dan sosial. Ya. Jadi memang ini pilihan yang sulit. Ya. Kita mengobati yang satu, tetapi problemnya yang lain. Ya. Nah sekarang kita tidak menutup bandara atau pelabuhan. Yang kita lakukan adalah sejak mereka terbang dari Bali atau dari Jakarta, pemeriksaan itu sudah ketat di sana dengan termogan sebelum naik pesawat. Itu pesawatnya sudah disiram desinfektan. Lalu dipastikan walaupun dari sana sudah oke, tapi di bandara kita tetap mengontrol mereka, memeriksa mereka dengan termogan, dengan thermoscanner, lalu kemudian dengan mengisi health alert card dan sebagainya. Sama juga di pelabuhan seperti itu. Nah, yang kita dorong pemerintah pusat adalah di pintu-pintu keberangkatan di Jakarta, di Bali, di pintu-pintu keberangkatan pelabuhan, di situ harus ketat penumpangnya sebelum dia naik. Kalau ternyata dia sakit, dalam keadaan sakit, untuk sementara ditunda keberangkatannya supaya dia rawat dulu kesehatan. Itu yang bisa dilakukan. Ya. Dan saya mau mengatakan, begitu banyak orang-orang Nusa Tenggara Timur yang datang dan kembali ke Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena sudah dirumahkan. Tidak ada pekerjaan. Dia bisa mati di sana. Ya. Sama seperti jawaban orang Manggarai di Labuan Bajo. Dia bilang lebih baik saya mati di rumah sendiri daripada saya mati di Denpasar. Ya. Kenapa? Sudah tidak ada pekerjaan. Nah, yang kita kontrol adalah pintu-pintu masuk, kontrol dengan protap-protap yang dilakukan. Ya. Jadi kontrol tetap dilakukan. Kontrol sangat ketat. 1 menit untuk Pak Aba. Berkaitan dengan kehadiran posko penerimaan informasi publik COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, supaya masyarakat paling kurang juga bisa sama-sama kita bersinergi, pemerintah dan masyarakat. Apa yang ingin disampaikan? Ya, sudah secara maraton bersama Dr. Marius kami melakukan sosialisasi dan advokasi tentang keberadaan posko penerimaan informasi publik mulai dari pagi sampai dengan malam ini. Kita berharap warga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menerima ini, posko ini sebagai bagian dari kita membangun sinergisitas kita untuk bersama melawan corona. Yang kita harapkan adalah oleh warga masyarakat berkenan untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya, yang perlu segera mendapat penanganan. Sehingga bisa menjadi bahagian dari tindakan mitigasi dalam rangka penyebaran dan pencegahan virus corona di tengah-tengah masyarakat. Kami berharap banyak oleh warga masyarakat bisa menyampaikan hal-hal seperti begitu. Dari aspek kesehatan kita bisa mengambil langkah-langkah pencegahan, tapi dari aspek ekonomi itu juga bisa memberikan solusi bagaimana untuk bisa mengatasi berbagai dampak virus corona yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik. Jadi ini dua kepentingan ini menjadi penting dan
perlu ada posko ini. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Abang Maulaka. Saya juga ucapkan terima kasih untuk juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Karo Humas dan Protokol Senta Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Marius Ardu Jelamu. Dan saudara, kita patut bersinergi. Pemerintah akan melakukan tugasnya, masyarakat dengan tugasnya. Paling kurang, kita saat ini sudah dihimbau untuk physical distancing. Kita tetap berada di rumah, biarlah pemerintah melakukan tugasnya. Akhir kata saya John Hayon ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.